sesuai atau memang ini kurang sesuai dan kemudian kami diberikan solusinya seperti apa untuk masukkan tim untuk yang program 572 orang ini. Jadi ini kalau boleh jujur, pemutahiran ini juga menjadi pengalaman direktorat kami baik internal dan eksternal untuk mempelajari ini. Tapi kita akan memberikan yang terbaik, mengevaluasi kembali dan kemudian akan memperbaiki. Nah nanti juga Pak Sabta akan menambahkan, mohon bantuan Bapak juga terkait dengan ya Pak, nanti silakan ya Pak Sabta ya. Ya. Apa yang akan disampaikan Pak Sabta. Kalau dari sisi saya itu yang kejutan barangkali pointers dalam diskusi kita, mohon masukan dari Pak Nur Salman sebagai narasumber pada siang hari ini. Kira-kira kita nanti akan selesai kurang lebih jam 3 ya Pak. Ya. Jam 3 atau setengah 4 dan kemudian jam 3 kemudian ada sesi diskusi dan kemudian kita bisa bersegera pulang. Mudah-mudahan Pak Dir kesini jadi akan juga ikut terlibat. Demikian Pak Nur Salman, waktu dan tempat kami bersilakan. Ya, terima kasih. Apakah saya perlu pakai mikrofon atau perlu Pak, cukup dengar jelas Perlu. suara saya? perlu Pak. Cukup jelas. Bapak nggak capek? Ini Pak, ini kita bukan ada 2. Oh di situ 1. Oke Pak. Terima kasih Ibu Uni kita. Saya selalu menguni ya Pak. Uni. Bu Andre, jadi begini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Salam. Saya sudah membayangkan apa yang akan didiskusikan sore ini, karena memang substansi yang ingin dikejar adalah bagaimana 572 orang yang lolos dari BIN itu harus segera didiklatkan, di TOT kan, dan itu layar-layarnya adalah ada utama, madya dan pratama. Yang lebih banyak adalah pratama, muda dan pratama lebih banyak. Madya dan pratama yang lebih banyak ya. Dari 572 orang ini yang utama berapa? Kurang lebih ada 80-an? Nggak sampai? Ya. Kalau dilihat dari apakah materi yang sudah kita susun sedemikian rupa itu bisa menggambarkan ketercapaian, ya, rencana ketercapaian dari para peserta yang ikut TOT. Kami dulu bilang itu TOT diusahakan dengan klasikan. TOT tanda kutip diusahakan dengan klasikan. Dan ya klasikan TOT ya. Tapi karena ini ada efisiensi dan diarahkan agar semuanya bisa dilaksanakan dengan online, maka ini menjadi bukan kendala menurut saya. Ini adalah satu tantangan bagi direktorat kita agar 572 orang itu benar-benar dia menjadi widariswara yang memang kompeten untuk melakukan pembelajaran kelak gitu. Nah, itu pengantar saya. Yang kedua, ini kan masuk ke hal-hal yang teknis ya. Apakah dengan penguasaan materi-materi yang disampaikan secara utuh kepada BPIP, kemudian peserta mengambil salah satu materi yang memang akan dijadikan sebagai acuan di dalam nanti dia mengajar, maka kemudian ada micro teaching segala itu, menurut saya sudah sesuai dengan kebutuhan. Hanya saja karena ini menggunakan online LMS, itu waktunya itu bisa lebih fleksibel. Misalnya begini, salah satu materi tentang sejarah Pancasila ya, sejarah lahirnya Pancasila. Ada kan materi itu? Sejarah lahirnya perumusan Pancasila misalnya itu. Kalau itu memang dirasakan perlu, ini LMS-nya bisa
tambah jamnya, nggak masalah itu. Misalnya ada peserta yang meminta, ini kok materinya masih dirasa perlu penjelasan lebih lanjut, bisa ditambah. Itu enaknya kita menggunakan LMS. Juga demikian yang lain. Karena jujur saja, berapa JP itu setiap mata pelatihan yang disampaikan oleh para master-master itu, ya apa ya bisa ditangkap gitu, semuanya gitu, sehingga si peserta sudah teguh hatinya dengan saya akan memilih yang itu. Ingat kata-kata memilih yang 1 dari 6 itu tidak lantas yang lain dilupakan gitu. Artinya ada insert bahwa peserta juga mendengarkan materi-materi yang lainnya. Karena sasaran akhir adalah perubahan karakter itu yang bukan hanya sekedar lulus TOT-nya, tapi mampu bagaimana para mahasiswa ini akan merubah karakter bangsa ini. Baik, berarti yang secara teknis materi melalui materi-materi yang diajarkan melalui LMS masih bisa ditambahkan lebih luas gitu. Kemudian dari sisi ini yang banyak tadi dipertanyakan pasti tentang apakah ketika micro teaching dalam bentuk video itu berapa lama durasi yang tepat sebagai korektor atau evaluator ya untuk video ya, reviewer gitu ya. Untuk video 5 menit aja sudah benar itu gitu ya. Tapi kita punya batasan. Orang kalau ingin bicara direkam tuh 10 menit gak terasa itu. Tapi bagi reviewer 5 menit sudah terasa lama ini. Karena kita sudah tahu sebenarnya mana-mana yang ini yang memang sudah layak, ini yang perlu diperbaiki, dan ini yang memang tidak bagus gitu, tidak kompeten gitu. Itu sudah sangat paham itu. Nah, dan itu hanya orang-orang yang memang terbiasa melakukan pengujian terhadap peserta yang sedang micro teaching. Oke, jadi kalau diusulkan maksimal video adalah maksimal ya. Kalau diusulkan, kalau misalnya 8 sampai 10 menit dalam LMS itu relevan nggak? Pertanyaan relevan itu adalah dikaitkan dengan 2 hal. Yang pertama, durasi yang dia berikan, yang membagi ini berapa, saya harus ngomong pembukaan berapa, pengantarnya berapa, substansinya berapa, penutupnya berapa, itu juga tidak mudah. Nah, karena kalau sudah di dalam dokumen sudah bunyi ya, sampai 8 sampai 10 menit ya, berarti penjelasan materi itu oleh si pembawa, si pengajar untuk TOT harus betul-betul jelas. Jadi pembagian-pembagian itu yang harus jelas. Pembukaan hanya sekian 1 menit saja misalnya, dan lainnya sekian itu harus sudah jelas. Dan itu harus disampaikan clear di hadapan para peserta TOT. Nah, ini terkait nanti dengan reviewernya untuk micro teaching ini. Kalau reviewernya itu kan bisa kita cepetin nih, misalnya pembukaannya bagus, terus substansinya oke, misalnya begitu. Itu penutupnya ini kok nggak oke, itu kita bisa cepetin, itu nggak masalah sebetulnya. Tapi buat peserta adalah apakah dengan 8 sampai 10 itu cukup, harus dipaksakan cukup untuk peserta. Reviewernya tidak kerepotan, tapi reviewer nggak masalah ya. Kalau dulu kami pernah di TOT untuk laksar itu, para peserta TOT itu dikasih waktu hanya 5 menit untuk membuat rangkaian itu. 5 menit. Mereka membuat video 5 menit, itu pun terkopoh-kopoh loh, gak biasa bikin video 5 menit ngaturnya gimana. Bahkan dulu sempat kami ancam-ancam, lebih dari 5 menit Anda tidak biar, Anda akan kena penalti. Makanya betul-betul dia straight betul, 5 menit selesai. Kurang 5 menit gak apa-apa, tapi lebih dari 5 menit nanti kena penalti. Itu seperti itu. Tapi kemudian ya tidak kita lakukan, kita hanya ketika kita
menjadi panitia, kita beritahukan kepada peserta agar mereka juga tidak sembarangan untuk menyusun video itu. Kemudian yang terkait dengan ini apa, si peserta sendiri, sepanjang pengajar untuk materi micro teaching itu betul-betul bisa mengarahkan apa yang ada dalam modul pelatihan praktek pengajar ini, asal betul-betul jelas gitu, mereka akan paham bahwa tugas saya adalah ini dan itu, akan dimuat di dalam presentasi dia, PowerPoint dan videonya. Reviewer tidak harus melihat video, tapi ketika secara live di online itu, ya kita kan nilai juga. Sementara kalau video itunya kan kita bisa nanti, tidak pada saat itu toh, betul kan? Yang video tentang mengajar itu, saya ulangi. Ketika kita menguji, kita menguji itu adalah videonya, oke? Videonya plus PPT-nya, itu maksud saya. Jadi PPT-nya bersamaan dengan video atau tersendiri? Bersamaan, kita mintanya Bersamaan. maksudnya dalam LMS itu Ya. pada hari yang sama Yang dari PPT PPT dan video. Oh ya udah. Kalau gitu paket itu Pak. satu paket ya. Nah kalau gitu reviewer akan melihat PPT-nya dulu, baru lihat videonya. Karena jangan sampai PPT yang dia bikin, videonya berbeda. Banyak Bu. Jadi nilai biar konsisten ya Pak. Iya. Disampaikan. Iya. Yang di PPT bicara sejarah perumusan Pancasila, ternyata di dalam videonya dia bicara tentang apa itu, perubahan karakter. Oke, kira-kira gitu. Terus yang lain lagi, ini layer ya, pembagian yang utama, madya, pratama, di mana bedanya? Micro teaching seharusnya sama, konsepnya sama, mau pratama, mau madya, mau utama, sama. Karena dia hanya bagaimana cara mendelivery penguasaan apa yang akan diajarkan nanti, kan? Ini ada penting buat kita Bu. Kalau ini menjadi sebuah standar dari BPIP, micro teaching yang akan disampaikan adalah sama artinya dari sisi delivery kita adalah sama. Maka apa yang membedakan antara utama, pratama, madya dan pratama? Saya melihat begini, kalau yang utama itu yang penuh penekanannya, yang utama kan nanti dia akan mengajar lebih pendek waktunya daripada yang madya dan pratama, iya nggak? Atau sama? Utama kan tetap mengajar tuh. Iya. Tapi nggak buat ini, nggak buat video. Bukan, ketika nanti dia mengajar. Hanya di dapat ilmunya secara Pancasila. Nah ya, ketika dia dia diuji nggak? Yang utama nggak diuji ya? Cuma ngikutin itu ya, saya lupa. Yang utama itu hanya ngikutin sejarah top. Sejarah dan rumusan Pancasila dan JP. Biar nggak kena kamu ya. Aku aja lagi nyuting supaya aku nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan mereka perempuan tadi. Pertanyaannya untuk pada nanya tuh, yang 4 JP-nya itu apa aja? Untuk video aja. Sementara kita Biar ada yang tiga ditonton nih, sama tiga Ya. kualifikasi utama, madya, pratama. Ya. Kenapa si ini 6 JP, si utama, madya, pratama 2 JP, tapi modulnya tuh sama. Ya itu yang. Untuk ada Yang tanya harusnya yang utama ya. Iya harusnya yang tanya utama. Harusnya utama yang tanya. Oke.
Oke, jadi soal lain nanti lah ya. Tapi itu perlu Pak, kalau misalnya ada yang kritis gitu, kita juga. Oke, kita harus punya standar jawaban Bu, karena agar BPIP juga punya punya satu bahasa yang sama gitu, Iya. sehingga nanti yang akan memberikan materi tentang ini, tentang micro teaching kan juga harus punya jawaban yang sama gitu. Saya lupa itu dulu pernah Pak Sestama bilang karena para mahasiswa utama itu adalah orang-orang yang secara apa ya, makanya hanya cukup diberikan ya Bu Ferry gitu ya, hanya cukup diberikan sejarah dan perumusan. Tapi ya kok 6 JP, ya modulnya ya sama, ya semua sama dia Pratama, itu kritis juga. Iya Pak. Ya. Nanti kita cari jawaban yang pas Bu. Ada jawabannya. Nah, Ada jawabannya. ya. Apa kan? Apa nak? Enan, benar. Kalian? Iya, kasih dana dulu. Oke. Ayolah. Enan. Kalian ngomong lagi bicara tentang ini, jadi biar nggak lari nanti. Mau lagi saya syuting dan Baik, izin menjawab terkait Kamu syuting? kenapa mahasiswa utama dalam CIP kan ini sering diulang-ulang sebenarnya Pak datang dalam spirit dari BPIP ini meluruskan sejarah yang kelihatan kelahiran dan perumusan Pancasila, bahwa di dalam sejarah itu yang harus dipahami ada 3 kali nafas, 1 Juni, 22 Juni, sama 18 Agustus. Kenapa harus dipahami dengan baik? Ya apa ya, supaya tidak terbalik-balik, makanya harapannya ya ketika dapat 6 Juli itu mendiskusikan hal itu, dapat suasana kebatinan, dapat kronologisnya, dapat perdebatan siapa para tokohnya, seperti itu. Kalau 2 JP aja saya yakin itu nggak dapat suasana kebatinan. Seperti itu. Sudah menjawab belum? Kenapa dia 6 JP? Ya. Sementara yang lain mendapatkan semuanya gitu ya. Dia. Oke, mungkin saya tambahkan ya Bu. Kenapa yang utama hanya dapat itu saja gitu, yang lain tidak? Apakah kemudian yang utama itu tahu segala-galanya gitu? Cukup dengan hanya yang utama kan tokoh-tokoh yang mana? Orang yang sudah dari sisi semua tokohannya, dari keilmuannya juga sudah luar biasa gitu. Jadi yang selain yang sejarah itu sudah dianggap mereka mampu gitu. Bagaimana cara menjembatani kalimat itu? Karena bisa juga yang madya itu ngiri. Saya juga tahu kok, saya bisa itu. Nah, jawaban yang paling mendekati logis, yang mendekati apa? Samping yang disampaikan dengan tadi Mas, ya, supaya ada keseragaman tentang hari lahirnya Pancasila yang tidak belentang-belentong begitu. Mungkin yang jawaban yang paling lebih agak diterima adalah bahwa para mahasiswa utama itu adalah para tokoh-tokoh yang sudah menyelami berbagai substansi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lebih loh. Kenapa lebih? Ya karena dia senior. Dari sisi keilmuannya, dari sisi ketokohannya, gitu kan gitu. Nah ini barangkali Bu yang kita bisa jelaskan nanti kepada mereka, supaya juga tidak mendiskreditkan yang madya dan pratama. Loh, kenapa yang madya itu dibedakan? Iya, namanya madya. WI Widaiswara utama saja perlakuannya berbeda Bu. Gitu. Apa yang berbeda WI utama dan WI madya? Beda. WI utama bisa ngajar di mana-mana di level BIM yang paling bawah, tapi WI madya ya hanya sampai di level madya aja, nggak bisa naik ke utama. Nah, kan ada perlakuan yang berbeda, sama dengan yang ini. Nanti kalau ada yang tanya di madya dan pratama begitu, kan kita juga sudah harus paham bahwa pratama nggak bisa lompat loh ke yang ke madya kan nggak bisa lompat ke utama, tapi utama bisa semuanya turun ke ini. Oke, yang lain lagi Bu, saya akan bahas tentang ini. Video, saya ulangi tentang video. Sepakat kita, videonya adalah 8 sampai 10 menit sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam LMS ya.
Oke, jika itu maka diperlukan 572 orang. Diperlukan berapa reviewer? Dalam durasi sekian hari itu selesai. Kemampuan satu orang berapa? Kemampuan reviewer satu hari dia bekerja untuk mereview video dan PPT itu butuh berapa orang? Satu orang berapa berapa peserta? Sehari itu bisa menyelesaikan itu. Kalau ada 20 reviewer, 20 orang yang mereview itu, coba bayangkan. Ini baru berapa jam, Mas? Ada nggak 20 reviewer? Kita belum tahu kemampuan siapa yang akan menjadi mereview dari 572 orang ini. Kita harus pikirkan ini. Ketuanya Pak Kemarin Sarman. Pak Sabang jelas ya. Tadi kemarin gini Pak. Ya. Oke. Oke, jadi kalau mereka tuh entah menjerumuskan saya atau mempromosikan saya, tapi kayaknya menjerumuskan gue. Nah, kemarin tuh sebenarnya ini kan video pembelajaran ini kan kelanjutan dari kegiatan di kelas mahasiswa yang Pertandaian 2023. Nah, waktu itu memang sudah ada sudah ada beberapa sesi micro teaching, tapi belum terdokumentasi secara sistematis. Jadi kita karena ini pemutahiran kan kita mau memutahirkan lagi nih, mau melihat penampilan teman-teman di dalam kondisi sesadar-sadarnya tanpa ada tanpa ada orang penilai di depan dia gitu loh. Jadi dia nggak terlalu gugup, dia bisa menyiapkan secara bebas, secara mandiri, dengan kehendak bebasnya gitu kan. Nah, kemudian kita sebenarnya ingin meminta dari luar juga untuk menilai ini eksternal, terutama pihak eksternal yang tidak terkontaminasi dengan pengenalan akan diri mahasiswa ini gitu. Nah, kalau kita mungkin yang nilai mungkin nanti dianggap subjektif, oh itu temannya Pak Sabta, temannya Bu Ferry gitu, temannya Bu Andri. Tapi kalau dari luar kan mungkin lebih independen, karena evaluator dari luar itu kan lebih lebih bisa diterima ketika ada komplain. Tapi kalau dari segi pengalaman reviewer dan keahlian, ya kita juga udah mumpuni sih sebenarnya. Udah pernah jadi Kalau Pak Sabta dosen kan micro subjektif teaching melihat ya. orang. Nah, itu yang dicurigai Pak. Jadi kita hindari. Nah, kalau mengenai itunya kemarin kita udah bikin instrumen indikator apa sih yang mau kita lihat dari sebuah video dan dari sebuah PPT gitu kan. Nah, kemudian nanti tim ini misalnya ada 5 orang atau 7 orang yang menilai, nanti skornya itu akan disatukan, kemudian akan dibagi 5, nanti dengan komposisi penilaian yang sudah dibuat itu nanti akan ditentukan, oh yang ini seperti ini, kemudian masukan-masukannya nanti akan dibuat catatan-catatan gitu. Tapi kan kita mengundang Bapak sebagai pakar dan expert ini kan untuk melihat itu dan menambahkan lagi kepada kita apa yang kita akan perbaiki. Demikian senior. Ya, Bu Andri, ini Pak Sabta bukan tidak escape gitu ya, bukan ya Pak ya. Tapi tanggung jawabnya tetap ada pada kita semuanya. Escape, melarikan diri. Jadi gini, escape. Bu, 572 orang itu akan diselenggarakan berapa angkatan? Maksimal LMS-nya itu berapa menampungnya? Itu dulu kita harus tahu itu. Kalau LMS itu tidak berpengaruh dengan ya kan jumlah menampungnya ya. Jadi kita Kalau LMS saat ini menampung isi bahan, Ya, konkaran itu saat ini sudah hampir 2.500. sudah bisa. Ya. Ya, nah, ya. Jadi, Masuk bareng nggak masalah tuh? Ya, masalah. 2.500. Kalau nanti kan ada yang mengajar nih dari narasumber kan, ada yang mengajar kepada si peserta. Itu bisa nggak sekaligus Madya dan Pratama itu menyaksikan sekian ratus orang ya? Enggak, Pak. Maksudnya menyaksikannya gimana? mereka cuma nanti.
Loh, yang materi mengajarnya yang disampaikan oleh para narasumber Zoom maksudnya. Oh iya, ya ada sinkron. Namanya Zoom. sinkronus. Iya bisa disaksikan. Oh, ya paling seperti itu kan by Zoom. Lah iya, berapa yang mampunya? Nah kalau Zoom bagian ke pos dari gitu. Berapa mas? Sesuai permintaan aja di bawah. Sampai 2000. Katanya 572 orang ini katakanlah bisa. Oh bisa kalau di bawah. Oke. Baik. Nah, kalau link yang kita terima reviewer itu mau berapa? Mau dibagi berapa? Saya mampunya misalnya 20. Ya, kalau misalnya maksimal 10, taruhlah ya pas 10 menit. Satu review 1 jam itu reviewer akan menyelesaikan berarti 6 video kan. Maksimal seorang reviewer itu bisa menjadi itu berapa jam pertanyaannya Iya. dari kami untuk kemarin kan tidak manusiawi gitu Iya, ya. iya, iya. Menurut pelatihan dia jadi gini Pak, dengan belajarnya di grup itu saya kan bukan berbackground pendidikan, Iya. tapi kalau kerja sosial perlindungan anak saya bisa paham Iya. tentang hak anak dan Iya. tapi di pendidikan misalnya disentil tentang bahwa ini melanggar 2359 tidak sesuai, tidak cocok, itu saya menjawab, saya tahunya andragogi dan pedagogi misalnya. Jadi makanya kita minta solusi atau pencerahan dari Bapak. Seorang reviewer itu sehari maksimal berapa, apakah ada teorinya atau apa. Nanti kalau kita mengundang beliau-beliau yang akan menjadi itu banget tahun sih PPIP sampai 8 jam saya jadi misalnya. Iya. Katakanlah satu reviewer itu kan secara dari yang dikirimkan linknya itu kita buka itu kan antara 10 sampai 12 menit. Kan kita bisa ketika kita buka video kan bisa cepet-cepetin tuh, ya kan? Satu. Kemudian kita akan membuka PPT juga, akan kita crosskan. Nah itu kurang lebih makan waktu yang nggak terlalu lama lah. Katakanlah maksimal 15 menit. Satu video orang plus PPT-nya plus kita melakukan penilaian. Ini kurang gimana, ini kurang apa, 15 menit. Sama proses peralihan saya ke video berikutnya ya. Praktik lagi. Ya, plus praktiknya. Nah, kalau 15 menit per orang, ya kita bagi aja itu berapa. Kemudian tidak boleh, nah ini penting nih, tidak boleh reviewer hanya satu orang atau satu, minimal ada tiga reviewer untuk koreksi nama Pak Ijo misalnya. Oh jadi saat micro teaching menilai satu orang calon pengajar itu saya, Mas Abdil, Mas Alam. Ya. Harus ada duduk bareng. Enggak. Kan linknya kan ada di kita. Nanti kita tinggal kirim data aja. Nama Pak Ijo ini saya menilainya adalah 75. Nanti beliau 74, yang lain 90, bisa aja seperti itu. Ya, berarti. Nanti ada ya tim sendiri admin yang kemudian pakai Excel dibagi 3 gitu Bu. Nah, itu baru namanya objektif. Kalau ditanya oleh inspektorat, ditanya oleh peserta, masyarakat, gimana caranya dia bisa lulus? Kok dia nggak lulus gitu? Loh kami previewnya 3 orang nih. Gitu. Masing-masing memberikan nilai. Ini hasilnya seperti ini. Itu untuk mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Jadi kita memang harus punya list Bu. Nanti siapa yang akan menilai? Makanya dikelompokkan 1 sampai dengan 20 orang. Ini berapa? Berapa orang reviewer? Apakah dibatasi sampai 20 orang saja? Kalau 20 orang 572 bagi 20 berapa? Banyak banget itu. Iya Pak, ini juga terkait anggaran. Iya, itu dia. Apakah 20, apakah 30? 28,6 orang, 29 orang. Berapa orang? 29 orang. Nah, Ibu sudah harus mempunyai perkiraan siapa-siapa saja menjadi reviewer. Kalau 20 orang atau masih 30 orang,
Sehingga ketemu berapa orang kalau dibagi 30? 572 bagi 30 ini saya Bu 19 orang 20. anggaplah 20 orang masih make sense 20 orang Ibu ya berarti Ibu mengumpulkan 20 orang reviewer. Nah agar mereka punya gambaran yang sama saya akan buatkan standar reviewer untuk menilai si peserta yang mengirimkan link ke kita. Misalnya saya Pak Sabta dan Ibu lah tuh misalnya. Orangnya yang dinilai harusnya ya sama. Saya dapat 1 sampai 30 ya. Kalau tadi kita 20 orang, Nah, kan 30 jadi. 30 orang. Ya, 30. Seperti saya, Ibu namanya Ibu nama-nama peserta yang ada di Ibu, yang ada di saya, yang ada di Prof Sabta itu sama. Nanti yang ada di beliau juga begitu. Berarti minimal 3 reviewer. Kalau 2 nggak bisa ya Pak? Anggaran. Kan harus negatif. Harus ganjil. Kami kemarin melakukan assessment center di Kadin DKI Jakarta untuk para pejabat dan staf. 3 orang reviewer. Jadi ketika Kepala Kadin DKI Jakarta bilang ketua umumnya, mana hasilnya seperti apa? Siapa saja yang menilai? Nah kata-kata siapa saja berarti kami 3 orang Bu. Namanya Bu Dewi. Dan diterima. Kalau hanya 2 orang, ini nggak objektif. Gitu ya. Makanya 3 orang. Jangan 5 Pak. Tadi Bapak bicaranya 5. Waduh. Ganjil maksud Pak Sabta. Ya, ganjil. Nanti akan saya buatkan standar reviewer apa-apa yang harus diperbuat oleh para reviewer tadi. Langkah-langkahnya apa? Yang harus dilihat apa dulu. Terus kalau mau menyepetin, apa yang disepetin, apa yang harus ditangkap. Jadi kita juga si reviewer itu harus tahu tentang apa? Tentang materi-materi yang diajarkan. Bayangkan itu. Iya. Itu ya Bu ya. Apalagi yang belum ya? Oh ya. Tadi jumlah reviewer. Kalau gitu Ibu sudah bisa menyusun kira-kira reviewer dari siapa saja orangnya. Kalau dari dalam ya dari dalam aja lah gitu kan. Ya, kalau saya diikutkan, saya senang aja. Maka saya juga aktivitas ini lagi juga tidak begitu tinggi. Ya trafiknya juga lagi standar aja. Biasanya Pak itu menjelang Beni ke atas padat merayap. Ya biasa. Di jalur lalu lintas. Itu Bu, pertama Bu susun itunya, nama-namanya. Ya kayak Mas Danan itu ya harus jadi reviewer gitu. Dia nggak milih yang lebih cantik ya. Hah? Ya kocok aja. Full begini. Kok langsung? Kita juga harus tentukan waktunya untuk mereview itu mau berapa hari. Dengan 30 orang itu mau berapa hari. Harus ada batasan waktunya. Nah itu nanti dituangkan di dalam standar penilaian, standar reviewer untuk penilaian video, praktik mengajar, dan PPT. Itu judulnya Bu. Berarti nanti dibantu Bapak Pak ya. Saya coba bikin supaya lebih mudah lah. Saya mengacu pada ini apa namanya yang sudah ada modulnya. Modul berapa sih namanya? Ada nomornya. Praktik pelatihan. Enggak. Oh, modul pelatihan praktik mengajar. Saya mengacu pada ini, tapi secara teknis seperti apa urutannya? Dan harus menggunakan Excel. Tidak bisa kalau nggak pakai Excel. Supaya langsung ketemu. Jadi Iya, instrumen sudah ada. Betul. Instrumen penilaian di SK60 itu sudah ada. Misalkan membuka ada Betul. SK60 ya? Iya. tapi untuk video belum. ya gini yang menjadi pertanyaan saya kemarin itu. Yang dinilai itu videonya atau orang yang ngajar kan gitu. Oh iya, orang yang ngajar. Orang yang mengajar, Ini kan? medianya video kan. Kalau media pasti mereka kan pakai PPT ini menjelaskan
menjelaskan itu. Jadi yang tetap yang dilihat performanya, itu bukan videonya. Iya, Performanya kan Pak. betul. Iya, performanya. Kan memang agak sulit ya ketika menilai peserta dia seolah-olah mengajar, itu sulit memang. Tapi ada celah yang bisa kita lihat. Contohnya begini. Kalau videonya hanya sebatas ini badan, setengah badan itu dia nggak bisa terlihat tangannya, mimiknya, ya, nggak bisa dilihat. Tapi kalau videonya agak jauhan, dia bisa itu tadi pergerakannya dia, ya, gesturnya dia, ya kita bisa baca itu. Kan harus namanya micro teaching kan harus seperti ini contohnya. Ya, Ibu sebelah sana bagaimana pertanyaannya? Oh, bagus. Yang sana kan gitu. Kalau segini mana bisa? Oh, saya segitu Pak kemarin. Oh, Ya. Ya. Lagi nggak ada yang videoin. Saya pakai itu. PPT apa? Terus gerakan tangannya juga penting. Oke. Itu yang kira-kira ya. Ya. Jadi nanti di dalam ini penjelasan kepada peserta ada nggak penjelasan micro teaching di dalam LMS-nya dari narasumber ada nggak? Kalau yang Sinkronis. yang beneran itu harusnya ada satu modul pasti ada satu pengajarnya. Nah itu maksudnya. Jelaskan di situ bahwa ketika membuat video tidak diperkenankan untuk hanya separuh badan. Nanti Nah itu pengajarnya Pak, pengajarnya. penjelasan itu tidak muncul di video kita di Iya, makanya tunjuk kita bikin kita. tutorialnya sebenarnya hari ini. Iya. Prof yang itu. Itu tutorial. Jadi kan kita syuting. Atau nanti petunjuk. nanti video Yang prof yang itu kita kan yang belum lulus kan, yang belum dikasih sertifikat. Nah itu berarti kan yang harus nanti sulit ini. Sering Kan ada punya ada pengajarnya. Contoh. Ada contoh ya. ada petunjuk juga. Ya nanti berarti Ya. kalau dia sinkronus harus ada misalnya Bapak ngajar kan nanti kita Belum bisa minta Iya. Dia pesertanya baca modul, setelah itu ketemu yang ngajar partner misalkan dari Bapak itu baca sama jelaskan semuanya tentang praktek ngajar itu apa aja. Tidak baca sendiri. Oke, saya akan menjelaskan tentang praktek mengajarnya aja kan, bukan Iya. substansinya kan. Kan ketika praktek mengajar saya juga menggunakan gestur, vokal, teknik olah vokal yang tepat kan gitu. Eye contact saya kan kesana kemarin kan tetap harus kita nilai itu. Tidak bisa kalau segini. Nah, itu Nah ini penjelasannya ini ada di mana? Kalau perlu saya di videoin. Iya. itu tadi diskusi dengan Pak Sabta memang tutorial kalau kita bilang Ya. sambil Bapak menjelaskan itu ada tutorialnya gitu. Ketika misalnya pendahuluan dengan 10 menit itu maksimal manajemen waktunya apa saja yang diberikan. Tunggu aja sih Pak. Tapi enggak hari ini toh. Hari ini kan tadi spontan kan? Lah, kan ekspor itu Kan harus pakai teknik dan montase. Oh, jadi kapan Pak? Ya? Kapan? Saya buatkan di rumah. Oh, buatkan di rumah ya. Siap. Oke. Kira-kira gitu Bu. Siap. Bayang nggak Bu? Hah? Jadi kan kita BPIP itu memudahkan orang lain untuk menyerap apa yang dicontohkan oleh BPIP gitu. Ya. Jadi Pak, di perintah atau petunjuk umumnya video nanti akan ada penjelasan 1 manajemen waktu, ini 2 ini gitu kan? Kita harus jelasin juga. Kalau misalnya waktu pretest, waktu ini adalah 60 menit, terdiri dari 20 soal, masing-masing soal bernilai 5. Itu petunjuk membuat videonya yang ada di LMS juga. Kalau ini kan kita buka Kalau- saja nih Pak, floor. Kalau saya konsentrasinya ada di micro teaching, Pak Don hanya praktek mengajar. praktek mengajar saja. Karena mereka nanti akan membuat video tentang bagaimana praktek mengajar. Kan gitu. Di sini misalnya saya akan menjelaskan pembukaan penyampaian persepsi berapa sih tujuan pembelajaran 2 menit di sini. Penjelasan singkat materi yang dipilih sekian dan seterusnya. Jadi nih Pak, saya bacain ya Pak yang ada di LMS. Instruksi pengumpulan tugas video dan bahan presentasi praktek mengajar.
Ya. tujuan.